Pergi kamu dari rumah ini. Bentakan itu menggema keras di ruang tamu rumah besar itu. Suara seorang wanita yang selama ini Alia panggil ibu mertuanya sendiri, yang juga menjabat sebagai Direktur Utama RS Cahaya Insani, rumah sakit tempat Alia bekerja. Hari itu, dalam satu hari yang sama, Alia difitnah, dipecat, dan diusir. Tanpa pembelaan, tanpa kesempatan menjelaskan. Di tengah perjalanan pulang yang sepi, hujan turun deras membasahi jalanan. Alia mengemudi tanpa arah, pikirannya kacau, dadanya sesak. Dan di jalan sepi itu, ia melihat sebuah keluarga yang baru saja mengalami kecelakaan parah. Tanpa berpikir panjang, Alia turun dari mobilnya. Naluri sebagai dokter mengambil alih segalanya. Ia melakukan pertolongan pertama di tengah hujan dan gelap malam. 2 jam berlalu, kondisi mereka mulai membaik. Seorang pria parubaya menatap Alia dengan wajah lemah namun penuh terima kasih. Terima kasih, Dok. Siapa nama Anda? Alia hanya menyebutkan namanya. Ia tidak menyangka malam itu akan mengubah hidupnya selamanya. Namun sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar, teman-teman menonton dari daerah mana. Jangan lupa like dan subscribe agar channel Tante Sasha bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita terbaik lainnya. Beberapa jam sebelumnya, Alia baru saja menutup jahitan terakhir pada seorang pasien trauma kecelakaan lalu lintas di ruang IGD RS Cahaya Insani. Tangannya cekatan, wajahnya fokus. Begitu ia selesai, seorang perawat menghampirinya dengan wajah tegang. Dok, Dokter Alia, ucap perawat itu pelan. Anda dipanggil ke ruang dewan direksi. Sekarang. Alia mengernyit. Panggilan mendadak seperti ini tidak biasa. Ia sempat berpikir, mungkin terkait pengajuan alat medis baru untuk departemennya. Alia melepas sarung tangan, mencuci tangan, lalu merapikan jilbabnya yang terkena sedikit noda darah yang sudah mengering. Ia lalu melangkah menuju ruang dewan. Ruang itu terasa dingin dan mencekam. Di ujung meja panjang, duduk seorang wanita dengan wajah keras tanpa ekspresi keibuan sedikit pun. Dr. Ratna, ibu mertuanya, Direktur Utama rumah sakit ini. Di sampingnya duduk Dr. Kevin, rekan kerja Alia yang selama ini dikenal iri dengan prestasinya. Hadir pula Kepala Personalia dan Ketua Komite Etik. Silakan duduk, Dr. Alia, ucap Dr. Ratna dengan suara formal dan menusuk. Alia duduk. Punggungnya langsung tegak. Ada apa, Bu Direktur? Dr. Kevin maju lebih dulu. Ia meletakkan beberapa lembar kertas di atas meja. Kami menemukan kejanggalan serius dalam laporan jaga Anda 3 hari lalu, katanya dingin. Anda tercatat melakukan prosedur darurat yang tidak sesuai SOP pada pasien VIP. Mata Alia membelalak. Pasien itu mengalami henti jantung mendadak. Jawab Alia cepat. Saya melakukan apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan nyawanya. Itu diskresi medis. Diskresi yang hampir membunuhnya, bentak Dr. Kevin. Anda menggunakan obat di luar formularium tanpa konsultasi. Saya sudah mencoba menghubungi Anda sebagai konsultan malam itu, Dr. Kevin. Balas Alia, suaranya mulai bergetar karena marah. Tapi Anda tidak bisa dihubungi. Pasien itu hidup, lanjut Alia. Dia stabil sekarang. Prosedur saya berhasil. Dr. Ratna mengangkat tangannya, menghentikan perdebatan. Masalahnya bukan itu, ucapnya dingin. Masalahnya adalah kepatuhan. Rumah sakit ini berdiri di atas aturan dan reputasi. Ia menatap Alia tajam. Anda, Dr. Alia, telah berulang kali menunjukkan kecerobohan. Kecerobohan? Alia hampir tidak percaya. Saya mendedikasikan hidup saya untuk pasien. Ibu Direktur tahu itu. Tatapan Dr. Ratna menembus Alia. Bukan sebagai atasan, tapi sebagai seseorang dengan niat yang lebih kelam. Komite telah memutuskan, kata Dr. Ratna datar. Mengingat beratnya pelanggaran ini dan potensi tuntutan hukum dari keluarga pasien VIP, kami mengakhiri hubungan kerja Anda dengan rumah sakit ini. Efektif segera. Hening. Suara AC terdengar seperti deru panjang. Dipecat? Bisik Alia. Silakan serahkan kartu akses dan ID Anda, kata Kepala Personalia tanpa emosi. Alia menatap Dr. Ratna, berharap ada sedikit saja keraguan. Sedikit saja tanda bahwa ini semua salah paham.
Namun yang ia temukan hanyalah tembok es. Ia berdiri. Tangannya gemetar hebat. Tapi ia memaksa dirinya tetap tenang. Alia melepaskan kartu akses dari lehernya dan meletakkannya di atas meja. Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan berjalan keluar. Ia harus melewati lobi utama. Tatapan rekan-rekannya campur aduk antara kasihan dan penasaran. Kabar buruk menyebar lebih cepat dari infeksi di rumah sakit. Alia merasa telanjang. Merasa dihinakan. Perjalanan pulang terasa seperti mimpi buruk. Ia mencoba menelepon suaminya, Arga. Namun panggilan langsung masuk ke pesan suara. Tentu saja. Arga sedang menjalani operasi militer di perbatasan. Ia tidak bisa dihubungi selama berminggu-minggu. Alia sendirian menghadapi semuanya. Ia memarkir mobil di garasi rumah mewah milik mertuanya. Rumah yang ia tinggali sejak menikah dengan Arga 3 tahun lalu. Rumah yang tidak pernah benar-benar terasa seperti rumah. Pintu depan tidak terkunci. Begitu Alia masuk, ia melihat Dr. Ratna sudah duduk di sofa. Kini mengenakan daster rumah, menyeruput teh dengan santai. Ibu? Suara Alia bergetar. Aku bisa jelaskan. Di rumah sakit tadi itu fitnah. Dr. Kevin menjebakku. Ibu tahu aku tidak mungkin. Dr. Ratna meletakkan cangkir tehnya. Saya tidak peduli, katanya dingin. Saya tidak peduli apakah itu fitnah atau bukan. Alia terdiam. Kesalahan terbesarmu, lanjut Dr. Ratna sambil berdiri, adalah menjadi istri Arga. Ia menunjuk ke arah pintu. Di sana, berdiri 2 koper besar. Koper Alia. Jantung Alia serasa berhenti. Ibu, apa maksudnya ini? Rumah ini bukan tempatmu lagi, ucap Dr. Ratna tanpa emosi. Seorang perwira terhormat tidak pantas memiliki istri yang dipecat secara tidak hormat karena malapraktik. Itu bukan malapraktik, teriak Alia sambil menangis. Ibu tahu itu. Tentu saja saya tahu, jawab Dr. Ratna tenang. Saya sudah lama menunggu kesempatan ini. Kamu, dengan latar belakang kampungmu, jilbab besarmu, dan sikap sok sucimu, kamu tidak pernah pantas untuk Arga. Kenyataan itu menghantam Alia tanpa ampun. Semua ini sudah direncanakan. Pergi, kata Dr. Ratna datar. Kembali ke kampungmu. Jangan pernah kembali. Alia menatap koper-kopernya. Menatap wanita yang dulu ia hormati seperti ibunya sendiri. Rasa sakit itu lebih menyakitkan dari pemecatan. Dengan sisa kekuatan, Alia menarik koper-kopernya dan melangkah keluar. Hujan turun deras, seolah langit ikut menangisinya. Saat ia melangkah dari teras. Tunggu. Sebuah amplop coklat tebal dilempar dan jatuh di dekat kakinya. Itu pesangonmu, kata Dr. Ratna. Sesuai nilaimu. Pintu ditutup keras. Pintu rumah itu telah tertutup rapat di belakang Alia. Suara benturannya masih terngiang di telinganya ketika ia berdiri di bawah hujan, basah kuyup, memandangi amplop coklat tebal yang tergeletak di genangan air di dekat kakinya. Ia menunduk, mengambil amplop itu, meremasnya kuat-kuat dalam genggaman. Lalu tanpa membuka isinya, Alia berjalan tertatih menuju mobil. Ia masuk ke dalam, menutup pintu, dan menyalakan mesin. Tidak ada tujuan lain di pikirannya selain pulang ke kampung. Ke rumah orang tuanya. Alia mengemudi tanpa arah yang jelas. Air mata bercampur dengan air hujan di kaca depan mobil. Hujan turun begitu deras hingga jarak pandang hanya tersisa beberapa meter. Wiper mobil bergerak cepat. Bekerja sekeras jantung Alia yang berdebar menahan sakit hati. Ia sudah mengemudi hampir 3 jam. Menjauhi kota. Menjauhi kehidupan yang baru saja direnggut darinya. Ponselnya tergeletak di kursi penumpang. Alia sudah mencoba menelepon Arga puluhan kali. Setiap panggilan berakhir pada pesan suara yang sama. Mas, aku diusir. Bisiknya pelan ke udara di dalam mobil. Ibumu mengusirku. Ia berhenti. Pesan itu tidak pernah terkirim. Alia menghapusnya. Apa yang bisa Arga lakukan? Ia sedang bertugas di tempat yang bahkan tidak ada sinyal. Alia tidak ingin menambah beban suaminya. Pikirannya melayang kembali ke semua kejadian kecil yang seharusnya menjadi peringatan. Ia ingat pertama kali Arga membawanya bertemu Dr. Ratna. Tatapan itu. Tatapan yang memindai jilbabnya dari atas ke bawah. Jadi kamu dokter dari universitas swasta di daerah.
Bukan lulusan universitas negeri ternama? Saat itu Arga tertawa, mengira ibunya hanya bercanda. Alia hanya tersenyum kaku. Ia ingat kejadian di dapur. Saat itu Alia mencoba memasak rendang, makanan kesukaan Arga. Dokter Ratna masuk, mengendus sebentar, lalu memanggil asisten rumah tangga. "Suti, tolong buang ini," katanya dingin. Baunya terlalu menyengat. Arga sekarang lebih suka masakan barat. Lalu menoleh pada Alia. "Kamu sebaiknya fokus saja pada pekerjaanmu, kalau memang bisa." Setiap cemoohan kecil, setiap pandangan merendahkan. Kini semuanya terlihat jelas. Di mata Dokter Ratna, Alia hanyalah gadis kampung miskin yang kebetulan menjadi dokter dan menikah dengan putranya. Tidak pernah cukup baik. Alia tersentak kaget saat sebuah klakson panjang membangunkannya dari lamunan. Ia hampir saja menyerempet sebuah truk besar. Alia membanting setir ke kiri. Jantungnya berdebar kencang. Ya Allah! Ia menarik napas dalam-dalam. Ia harus fokus. Ia tidak boleh mati konyol di jalan. Di kejauhan, Alia melihat papan penunjuk jalan. Jalan tol utama ditutup. Pengalihan arus. Jalan tol di depan ditutup karena banjir. Ada pengalihan ke jalur alternatif. Sebuah jalur lintas hutan. Jalur yang terkenal sepi, berkelok-kelok, dan berbahaya di malam hari. Alia menelan ludah. Ia tidak punya pilihan lain. Ia mengikuti arah pengalihan itu. Sekejap, suasana berubah. Jalanan yang tadinya lebar kini menyempit. Pohon-pohon besar menjulang di kedua sisi, menciptakan terowongan gelap yang menekan. Hujan membuat jalanan licin dan penuh lubang. Alia mengurangi kecepatan mobilnya. Ia sudah mengemudi hampir 1 jam di jalur itu. Tidak berpapasan dengan satu mobil pun. Benar-benar sepi. Benar-benar sendirian. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Alia meraihnya dengan penuh harap. Mungkin Arga. Namun layar hanya berkedip. Lalu mati total. Baterainya habis. Dan bahkan jika tidak, di tempat terpencil seperti ini, sinyal adalah kemewahan. Alia melempar ponsel itu ke kursi dengan frustrasi. "Kamu berhasil, Bu," gumamnya ke kegelapan. "Kamu benar-benar membuangku ke tempat di mana tidak ada seorang pun yang bisa menemukanku." Rasa putus asa mulai merayap. Alia lelah, lapar, kedinginan. AC mobilnya tidak mampu mengusir hawa dingin yang menusuk tulang. Ia memikirkan ayahnya di kampung. Seorang pensiunan guru SD yang sederhana. Ia memikirkan ibunya, wanita yang selalu mengajarinya untuk sabar. Bagaimana ia akan menjelaskan semua ini? Kabut mulai turun. Bercampur dengan gerimis, membuat segalanya semakin buram. Alia menyipitkan mata, berusaha tetap fokus. Ia hanya ingin semuanya segera berakhir. Ia ingin tiba di rumah, memeluk ibunya, dan menangis sepuasnya. Tepat di sebuah tikungan tajam yang menurun, lampu depan mobil Alia menangkap sesuatu. Sesuatu yang sangat salah. Bekas ban. Keluar jalur. Mengarah langsung ke jurang kecil di sisi kanan jalan. Ada pagar pengaman yang patah. Hancur berkeping-keping. Jantung Alia serasa berhenti. Ia menginjak rem perlahan hingga mobil berhenti beberapa meter dari lokasi itu. Mesin dimatikan. Hening. Hanya suara gerimis yang mengetuk atap mobil dan suara jangkrik dari dalam hutan. Alia menyalakan lampu darurat. Ia meraih senter kecil yang selalu ia simpan di laci dashboard. Dengan ragu, Alia membuka pintu mobil. Udara malam yang dingin langsung menerpanya. Ia berjalan hati-hati menuju tepi jalan yang rusak. Mengangkat senter. Dan mengarahkannya ke bawah. Di sanalah ia melihatnya. Sekitar 10 meter di bawah. Sebuah mobil sedan hitam mewah terbalik. Ringsek parah. Asap tipis masih mengepul dari mesinnya. Mobil itu baru saja mengalami kecelakaan. Alia menelan ludah. "Halo," teriaknya ke arah jurang. "Ada orang di sana?" Tidak ada jawaban. Hanya kesunyian yang mencekam. Masalah pribadinya, rasa sakit hatinya. Semuanya lenyap. Naluri sebagai dokter langsung mengambil alih. Ada orang yang membutuhkan bantuan. Alia berdiri beberapa detik di tepi jalan yang rusak itu. Hujan masih turun rintik. Angin malam menyapu wajahnya. Mobil hitam itu tergeletak tak bergerak di dasar jurang. Asap tipis masih terlihat. "Ya Allah," bisiknya.
Ia berteriak lagi, lebih keras. Halo, tolong, ada orang di sana? Tetap tidak ada jawaban. Hanya suara hutan. Tanpa ragu lebih lama, Alia berlari kembali ke mobilnya. Bukan untuk pergi. Ia membuka bagasi. Di sana tersimpan tas medis darurat yang selalu ia bawa kemanapun. Tas yang sama yang sering diajak Dr. Ratna sebagai perlengkapan dokter kampung. Alia menyampirkan tas itu ke bahunya. Lalu, ia mulai mencari jalan turun. Lereng itu curam dan licin. Hujan telah mengubah tanah menjadi lumpur pekat. Sepatunya beberapa kali tergelincir. Alia lebih sering turun dengan tangan dan lutut daripada berdiri. Jilbabnya tersangkut ranting. Pakainya basah dan kotor. Ia tidak peduli. Satu-satunya yang ia fokuskan hanyalah cahaya senter yang mengarah ke mobil hitam di bawah. Aroma bensin dan oli semakin tajam. Bercampur dengan bau tanah basah. Dan bau yang sangat ia kenal. Bau anyir darah. Alia menelan ludah. Ia akhirnya sampai di dasar jurang. Mobil sedan hitam itu tergeletak miring. Bagian depannya ringsek menghantam pohon besar. Kaca depan pecah berhamburan. Halo? Ada orang? Suara hujan dan jangkrik menjawab. Lalu, isak tangis. Suara seorang gadis muda dari kursi belakang. Alia tersentak. Kenang, Dick. Teriaknya. Saya di sini. Saya dokter. Ia mendekat dengan cepat. Sorot senter memperlihatkan seorang gadis remaja, sekitar 15 tahun. Wajahnya basah oleh air mata. Ada darah di pelipisnya. Tapi matanya terbuka. Aku nggak bisa keluar. Kakiku kejepit. Alia mencoba membuka pintu belakang. Pintu itu macet. Tenang, ucap Alia cepat tapi lembut. Jangan tidur. Kita ngobrol terus. Siapa namamu? Naila. Baik, Naila. Tetap bicara sama kakak. Alia tidak bisa memaksakan pintu itu sekarang. Ia beralih ke depan. Pintu pengemudi hancur total. Ia berlari ke sisi penumpang. Ajaibnya, pintu itu sedikit terbuka. Alia menariknya dengan sisa tenaga. Di kursi penumpang depan, seorang wanita paruh baya terkulai. Ia mengerang pelan, wajahnya pucat. Sorot senter Alia turun ke arah kakinya. Pemandangan itu membuat napas Alia tercekat. Tulang paha patah dan menembus kulit. Patah tulang terbuka. Darah menggenang di lantai mobil. Tahan, Bu, bisik Alia. Ia membuka tas medisnya. Tangannya bergerak cepat. Otomatis. Ia mengeluarkan perban kompresi dan kasa steril. Alia membebat luka itu sekuat yang ia berani. Ibu, ini akan sangat sakit, katanya jujur. Gigit ini. Wanita itu mengangguk lemah. Air mata mengalir saat Alia mengencangkan balutan. Sekarang, pengemudi. Alia merayap masuk melewati kursi penumpang. Seorang pria parubaya, mungkin akhir 50-an, terkulai di atas kemudi. Alia meletakkan dua jarinya di leher pria itu. Nadi ada. Lemah. Cepat. Ia menyorotkan senter ke wajah pria itu. Ada luka robek besar di kepalanya. Namun bukan itu yang membuat Alia paling khawatir. Napas pria itu berbunyi aneh. Seperti orang berkumur. Sulit. Alia memperhatikan dadanya. Satu sisi tidak mengembang seirama dengan sisi lainnya. Vena di lehernya tampak menonjol. Jantung Alia berdebar keras. Ia mengenali tanda-tanda itu. Pneumotoraks. Paru-paru kolaps. Udara menekan jantung dan paru-paru lain. Jika ia tidak bertindak dalam beberapa menit, pria ini akan mati. Naila. Teriak Alia ke belakang. Naila, kamu masih dengar kakak? Iya, Kak. Sakit. Aku butuh bantuanmu. Pegang senter ini. Arahkan ke dada bapakmu. Jangan goyang. Tangan kecil itu gemetar, tapi Naila menurut. Alia membuka tas medisnya lagi. Ia mencari jarum. Jarum terbesar yang ia punya. Jarum infus ukuran 14. Prosedur ini sangat berisiko. Ia hanya pernah melakukannya sekali. Pada manekin, saat pelatihan. Melakukannya sekarang, di mobil hancur, di tengah hujan, dengan penerangan minim. Aku tidak punya pilihan, gumam Alia. Ia menyiram antiseptik ke sela tulang rusuk pria itu,
tepat di bawah tulang selangka. Tuhan, lindungi tanganku. Doanya dalam hati. Alia menarik napas dalam-dalam. Maafkan saya, Pak. Lalu, ia menusukkan jarum itu dengan cepat dan tegas. Menembus kulit. Menembus otot. Masuk ke rongga dada. His. Suara udara terkompresi keluar. Pria itu terbatuk hebat. Menyemburkan darah. Alia membiarkan jarum tetap tertancap. Lalu, keajaiban terjadi. Pria itu menarik satu napas panjang. Dadanya mulai mengembang lebih seimbang. Alia terduduk lemas. Napasnya sendiri terengah. Ia baru saja menyelamatkan nyawa seseorang. Ia kembali ke wanita itu, memastikan balutan masih kuat. Kembali ke Naila, menenangkannya. Membersihkan luka di kepala pria itu sebisanya. Ia mengambil selimut darurat dari tasnya dan menyelimuti mereka bertiga. Waktu terasa kabur. Hujan mereda menjadi gerimis. Alia duduk di tanah berlumpur di samping mobil. Basah. Kedinginan. Kelelahan. Ia telah melakukan semua yang bisa ia lakukan. Sekarang, ia hanya bisa menunggu. Waktu berlalu tanpa Alia sadari. Hujan yang tadinya deras kini berubah menjadi gerimis tipis. Udara malam tetap dingin dan lembab. Alia duduk bersandar di tanah berlumpur di samping mobil yang ringsek. Seluruh tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi karena keletihan yang luar biasa. Ia telah bekerja sendirian. Dalam gelap. Dalam hujan. Selama hampir 2 jam. Tiba-tiba, dari dalam mobil terdengar suara batuk. NGGH. Alia langsung bangkit. Ia meraih ponsel lamanya yang hampir kehabisan daya dari dalam tas medis, menyalakan senter kecilnya, dan mengarahkannya ke wajah pengemudi. Pria itu bergerak. Matanya terbuka sedikit. Kabur. Tidak fokus. Tatapannya beralih. Dan berhenti pada Alia. Ia menatap jilbab Alia yang kotor oleh lumpur dan darah. Menatap wajah Alia yang pucat dan kelelahan. Tangannya terangkat. Lalu mencengkeram lengan Alia dengan kekuatan yang mengejutkan. Siapa? Suaranya hampir tak terdengar. Siapa namamu? Alia mencondongkan tubuhnya lebih dekat. Saya Alia, Pak. Katanya lembut. Saya dokter. Bantuan akan datang. Tolong bertahan. Pria itu menatap Alia beberapa detik. Lalu matanya terpejam lagi. Namun kali ini, cengkeramannya tidak dilepas. Sekitar 30 menit kemudian, Alia mendengar sesuatu dari kejauhan. Suara yang sangat ia tunggu. Sirene. Mula-mula samar. Lalu semakin jelas. Alia hampir menangis lega. Tak lama kemudian, cahaya biru dan merah menembus kegelapan hutan. 2 mobil polisi dan 1 ambulans berhenti di atas jalan. Beberapa petugas bergegas turun menuruni lereng dengan tandu dan peralatan. Apa yang terjadi di sini? Tanya seorang petugas medis senior begitu melihat kekacauan di bawah. Alia berdiri. Tubuhnya terasa ringan seperti bukan miliknya sendiri. Kecelakaan tunggal? Jawabnya cepat dan terkontrol. 3 korban. Ia menunjuk satu persatu sambil berbicara jelas, seperti di ruang IGD. 1 remaja perempuan, Naila, kemungkinan fraktur tibia ringan, sadar. 1 wanita dewasa, fraktur femur terbuka, perdarahan sudah saya kontrol, kesadaran menurun. 1 pria dewasa, pengemudi, cedera kepala berat dan tension pneumotoraks. Petugas medis itu berhenti. Tension pneumotoraks. Alia menunjuk ke dada pria itu. Jarum masih tertancap di sana. Saya lakukan dekompresi jarum di lapangan. Petugas itu menatap Alia. Lalu menatap jarum. Lalu kembali ke wajah Alia. Kamu yang melakukan ini? Saya dokter. Jawab Alia singkat. Dokter Alia. Ini tas saya. Petugas medis itu mengangguk pelan. Di wajahnya, terpancar rasa hormat. Oke. Dok, kami ambil alih dari sini. Tim penyelamat bekerja cepat. Mereka menggunakan gergaji hidrolik untuk membebaskan Naila dari kursi belakang. Gadis itu menjerit kesakitan, tapi tetap sadar. Wanita parubaya di kursi depan diangkat dengan sangat hati-hati ke atas tandu. Yang terakhir adalah pengemudi. Mereka memasang penyangga leher, lalu memindahkannya perlahan. Saat tandu itu mulai dinaikkan ke atas jurang, pria itu sadar kembali. Matanya bergerak,
mencari-cari di tengah para petugas. Lalu, tatapannya menemukan Alia yang berdiri sedikit menjauh, di bayang-bayang. Ia tidak berkata apa-apa, tapi tatapannya tajam, seolah ingin mengingat wajah itu selamanya. "Dok, Anda ikut ambulans?" tanya petugas medis senior itu pada Alia. Alia menggeleng. "Tidak. Saya harus pergi. Saya sudah memberikan laporan." "Tapi, Dok," petugas itu ragu. "Anda saksi, dan kondisi Anda." "Saya baik-baik saja," potong Alia cepat. Ia tidak ingin ke rumah sakit. Tidak ingin ada pertanyaan. Tidak ingin ada yang tahu siapa dirinya. Sebelum ada yang bisa menghentikannya, Alia berjalan tertatih menaiki lereng. Kembali ke mobilnya. Ia masuk, menyalakan mesin, lalu memutar balik. Di kaca spion, ia melihat lampu ambulans menjauh, menuju kota yang baru saja membuangnya. Sisa perjalanan dilalui dalam keheningan yang menekan. Adrenalin yang membuatnya bertahan kini menghilang. Digantikan rasa lelah yang begitu dalam. Setiap otot di tubuhnya terasa sakit. Bau darah dan bensin masih melekat di hidungnya. Matahari mulai terbit ketika Alia melihat papan kecil bertuliskan, "Selamat datang di Desa Sukamaju." Desanya. Ia memarkir mobil di depan rumah kayu sederhana milik orang tuanya. Rumah itu tampak kecil, tapi hangat. Alia duduk lama di dalam mobil, tidak sanggup bergerak. Ia menatap pantulan dirinya di kaca spion. Wajah pucat, mata merah, jilbab kotor dan sobek. Bercak darah kering di pipinya. Ia tampak seperti korban, bukan penolong. Akhirnya, ia membuka pintu mobil. Suara derit itu membangunkan ayahnya yang selalu bangun sebelum subuh untuk salat. Pria berusia 60-an itu keluar ke teras. Begitu melihat Alia, ia membeku. "Alia, nak, ada apa?" Suaranya bergetar. Alia tidak bisa menahannya lagi. Ia berlari ke pelukan ayahnya dan menangis. Menangis untuk pekerjaannya yang hilang. Untuk suaminya yang jauh. Untuk penghinaan yang ia terima. Dan untuk nyawa yang baru saja ia perjuangkan. "Alia, nak, kamu kenapa?" Ayah Alia memeluk putrinya erat di teras rumah kayu sederhana itu. Tubuh Alia bergetar hebat. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan lagi. Ibunya berlari keluar menyusul. Begitu melihat kondisi Alia, jilbab kotor, wajah pucat, tubuh basah, ia tidak bertanya apapun. Mereka hanya membawanya masuk. Di dalam rumah, ibunya segera memanaskan air. Ayahnya membuatkan segelas teh manis hangat. Mereka membantu Alia membersihkan diri. Melepas pakaian yang kotor oleh lumpur dan darah. Menyelimutinya di kamar lamanya. Kamar kecil itu masih berbau kapur barus dan minyak kayu putih. Tempat yang paling aman. Alia menceritakan sebagian. Ia bilang ada masalah besar di rumah sakit. Ia bilang ia bertengkar hebat dengan ibu mertuanya. Ia bilang ia mengambil cuti panjang. Ia tidak menceritakan pemecatan tidak hormat. Ia tidak menceritakan pengusiran. Ia tidak menceritakan amplop pesangon yang masih ada di mobilnya. Ia tidak sanggup membuat orang tuanya lebih khawatir. Hari-hari berikutnya berlalu seperti kabut. Alia banyak tidur. Makan bubur buatan ibunya. Duduk di teras belakang, menatap sawah hijau yang baru ditanami. Ayahnya membelikannya ponsel baru. Namun Alia tidak menyentuhnya. Ia memutus hubungan dengan dunia. Orang tuanya melihat luka di balik matanya. Tapi mereka menunggu. Setiap hari Alia membantu ibunya di dapur. Atau ayahnya di kebun kecil di belakang rumah. Tangannya yang biasa memegang pisau bedah dan jarum suntik, kini mencabut rumput liar dan memetik cabai. Itu terasa menyakitkan, tapi juga menenangkan. Ia adalah seorang dokter yang dulu cemerlang, kini menganggur, bersembunyi di kampung. Di kepalanya, satu kalimat terus berulang. Dokter Ratna telah menang. Pada hari ketujuh, Alia sedang membantu ayahnya memberi makan ayam di samping rumah. Lalu, ia mendengar suara itu. Suara mesin diesel yang berat dan teratur. Suara yang sangat tidak biasa di jalan sempit desa itu. Beberapa tetangga keluar dari rumah mereka, berbisik-bisik. Alia berjalan ke depan rumah. Ayahnya menyusul di belakang dengan wajah cemas. Sebuah jeep militer berwarna hijau tua berhenti tepat di depan pagar kayu mereka. Debu beterbangan. Kendaraan itu tampak gagah dan mengintimidasi di antara rumah-rumah sederhana.
Seorang pria berseragam loreng lengkap turun dari kursi penumpang. Tubuhnya tegap. Gerakannya tegas. Ia memakai baret dan membawa tongkat komando kecil. Pangkat di bahunya menunjukkan ia seorang komandan senior. Pria itu melepas kacamata hitamnya. Matanya menyapu sekitar, lalu berhenti pada Alia. Ayah Alia tampak pucat. Dalam pikirannya, hanya satu kemungkinan terburuk. Ada apa dengan Arga? Komandan itu melangkah mendekat ke pagar. Ia berhenti di depan Alia dan ayahnya, berdiri tegap. "Permisi," katanya dengan suara berat dan berwibawa. "Saya mencari Dokter Alia, istri dari Kapten Arga." Jantung Alia serasa berhenti berdetak. Dunia di sekelilingnya, kandang ayam, bau pakan, halaman tanah, terasa menjauh. Seorang perwira militer senior berdiri di depan rumahnya. Mencari dirinya. "Saya Alia," jawabnya akhirnya. Suaranya lebih pelan dari yang ia inginkan. Ayah Alia langsung melangkah ke depan, refleks melindungi. "Ada apa ini, Pak?" tanyanya gugup. "Apa ada masalah dengan menantu saya, Arga?" Ketakutan itu terdengar jelas. Komandan itu menatap ayah Alia sebentar, lalu kembali menatap Alia. Sikapnya tidak mengancam, tapi juga tidak ramah. Sikap profesional yang kaku. "Kapten Arga dalam keadaan baik, Pak," katanya. "Saya Kolonel Prabowo." Sedikit lega, tapi hanya sesaat. "Saya di sini atas perintah," lanjutnya. "Perintah apa?" tanya Alia. Kolonel Prabowo tidak langsung menjawab. "Dokter Alia," katanya pelan namun tegas. "Saya diperintahkan untuk menjemput Anda dan membawa Anda ke markas komando daerah militer sekarang." "Ini bukan permintaan. Ini perintah menjemput." Ayah Alia melangkah lagi. "Anak saya tidak melakukan kesalahan apapun," katanya dengan suara bergetar. "Untuk urusan apa?" Kolonel Prabowo menghela napas. "Pak, saya tidak bisa mendiskusikan detailnya di sini," jawabnya. "Ini bukan investigasi kriminal. Kami hanya perlu Dokter Alia bertemu dengan seseorang." Perut Alia terasa melilit. Apakah ini tentang kecelakaan itu? Apakah pria itu meninggal? Apakah ia dianggap lalai? Apakah Dokter Ratna belum puas menghancurkannya? "Saya tidak mau," kata Alia. "Saya tidak akan kemana-mana sebelum Bapak jelaskan ada apa." Kolonel Prabowo menatap Alia tajam. "Percayalah," katanya. "Ini demi kebaikan Anda." Ayah Alia memegang lengan putrinya. Ia menatap mata Alia lama, lalu menoleh ke Kolonel Prabowo. "Baik, Pak," katanya akhirnya. "Kami akan ikut. Beri kami waktu 15 menit untuk berganti pakaian." Kolonel Prabowo mengangguk. "Tentu. Kami tunggu di mobil." Ia berbalik, kembali ke jeep militer, meninggalkan keheningan yang berat di halaman rumah. Di dalam kamar, tangan Alia gemetar hebat saat ia mencoba mengenakan jilbab yang bersih. Kain itu terasa berat di kepalanya, seolah menambah beban pikirannya yang sudah penuh. Ibunya masuk membawa segelas air putih. Wajah wanita itu tampak pucat, matanya merah oleh kecemasan. "Nak, apa yang terjadi?" tanyanya pelan. "Kamu terlibat masalah apa?" Alia menggeleng perlahan. "Aku tidak tahu, Bu," bisiknya. "Aku benar-benar tidak tahu." Ibunya menelan ludah, lalu memegang bahu Alia dengan lembut. "Sabar, Nak," ucapnya berusaha terdengar kuat. "Ayahmu akan menemanimu. Ingat Allah." Perjalanan menuju kota terasa sangat panjang. Sekitar 2 jam, Alia dan ayahnya duduk di kursi belakang jeep militer. Di kiri dan kanan mereka duduk 2 prajurit lain, diam membisu. Kolonel Prabowo duduk di kursi depan. Tidak ada yang berbicara. Alia hanya menatap keluar jendela. Sawah dan desa perlahan berubah menjadi jalan raya, lalu gedung-gedung tinggi. Pikirannya dipenuhi kemungkinan terburuk. Jika pria itu meninggal, jika aku dituduh malapraktik, aku menusukkan jarum ke dadanya di pinggir jalan. Itu adalah tindakan medis darurat. Tapi di atas kertas, bisa menjadi bencana hukum. Jeep itu tidak menuju rumah sakit. Tidak pula menuju kantor polisi. Mereka melewati gerbang besar markas komando daerah militer. Para penjaga memberi hormat saat jeep lewat. Alia menelan ludah.
Mereka dibawa ke gedung administrasi utama, yang tampak paling megah di kompleks itu. Lift membawa mereka ke lantai tertinggi. Lorongnya sunyi, berkarpet tebal, dindingnya dipenuhi foto-foto pahlawan dan perwira tinggi. Langkah Alia terasa berat. Di ujung lorong, di sebuah area tunggu pribadi, Alia berhenti bernapas. Seorang pria berseragam loreng mondar-mandir dengan gelisah. Wajahnya lelah. Janggutnya sedikit tumbuh. Namun Alia mengenalnya dalam sekejap. Mas, Arge. Pria itu menoleh. Begitu melihat Alia, wajahnya berubah total. Alia. Arga berlari mendekat dan langsung memeluk Alia erat-erat. Ya Allah, kamu tidak apa-apa. Apa yang terjadi? Kenapa kamu ada di sini? Kenapa ayah ada di sini? Alia terisak. Aku tidak tahu, Mas. Arga melepaskan pelukannya dan menatap Alia dari atas ke bawah. Aku diterbangkan pulang pagi ini, katanya cepat. Perintah darurat. Mereka bilang ada urusan keluarga mendesak. Aku tidak bisa menghubungimu. Ponselmu mati. Alia menarik napas. Aku dipecat, Mas. Dan ibumu mengusirku dari rumah. Wajah Arga berubah. Apa? Dipecat. Kolonel Prabowo berdiri tegak beberapa langkah dari mereka. Kapten Arga, katanya. Mohon tenang. Panglima sudah menunggu. Panglima? Ulang Arga bingung. Panglima siapa? Kolonel Prabowo menunjuk ke sebuah pintu kayu besar di ujung lorong. Pintu itu dijaga 2 prajurit bersenjata lengkap. Bapak Panglima. Arga menelan ludah. Ia seorang kapten. Ia tidak pernah bertemu Panglima. Tangannya meraih tangan Alia, menggenggamnya erat. Kolonel Prabowo mengetuk pintu 2 kali. Masuk. Sebuah suara berat terdengar dari dalam. Pintu dibuka. Ruangan di dalamnya sangat besar. Lantai marmer mengilap. Karpet persia tebal. Dinding kayu gelap. Jendela tinggi menampilkan pemandangan kota dari atas. Di sudut ruangan berdiri bendera merah putih dan panji-panji militer. Di tengah ruangan, di balik meja kayu jati masif, duduk seorang pria. Alia langsung mengenalinya. Wajah itu. Wajah yang sama dengan pria yang terbaring sekarat di dalam mobil hancur itu. Kini ia duduk tegak. Sehat. Berwibawa. Ia mengenakan seragam hijau zaitun penuh tanda jasa. Dan di pundaknya, 4 bintang emas berkilau. Jenderal bintang 4. Tubuh Arga refleks bergerak. Ia melepaskan tangan Alia, melangkah maju, menghentakkan kaki, dan memberi hormat sempurna. Lapor. Kapten Arga. Siap. Suaranya menggema di ruangan sunyi itu. Arga menatap lurus ke depan, sesuai protokol. Ia tidak berani mengangkat pandangan. Sementara Alia, ia tidak bisa mengalihkan matanya dari pria itu. Jenderal itu tersenyum tipis. Ia berdiri dan berjalan perlahan mengitari meja. Auranya memenuhi ruangan. Ia berhenti tepat di depan Alia. Halo, Dokter Alia. Ucapnya dengan suara berat yang dikenalnya. Alia hanya bisa mengangguk. Di sudut ruangan, Alia baru menyadari 2 sosok lain. Seorang wanita paruh baya duduk di sofa, kakinya terbalut gips. Di sampingnya duduk seorang gadis remaja. Naila. Wanita itu tersenyum hangat pada Alia. Istri saya, Bu Maya, kata sang jenderal. Dan putri saya, Naila. Arga akhirnya menurunkan tangannya, tapi tubuhnya masih kaku. Ia mulai menghubungkan semuanya. Jenderal itu berdiri tepat di hadapan Alia. 1 minggu yang lalu, katanya pelan namun tegas. Saya dan keluarga saya mengalami kecelakaan di jalur lintas hutan. Ruang itu terasa semakin sunyi. Hujan deras. Tidak ada sinyal. Istri saya mengalami patah tulang terbuka. Putri saya terjepit. Dan saya... Ia menyentuh dadanya, tepat di tempat jarum itu dulu ditusukkan. Paru-paru saya kolaps. Jenderal itu menatap Alia lurus-lurus. Lalu, seorang dokter muda berhijab muncul dari kegelapan. Jenderal itu berhenti tepat di depan Alia. Matanya tajam, penuh wibawa, namun kini ada sesuatu yang lain di sana. Rasa hormat. Dokter itu, lanjutnya, menenangkan putri saya yang ketakutan.
menahan pendarahan istri saya, dan tanpa ragu melakukan dekompresi jarum di dada saya, di dalam mobil yang hancur. Ruang itu hening. Arga menelan ludah. Ia perlahan menoleh ke arah Alia. "Istrimu," kata jenderal itu sambil menatap Arga. "Menyelamatkan nyawa kami semua." Kata-kata itu jatuh seperti palu. Arga menatap Alia. Tatapan takjub. Tidak percaya. Ia melihat istrinya, bukan sebagai menantu yang diremehkan ibunya, melainkan sebagai pahlawan. Jenderal Wiratama tersenyum kecil. "Dia bekerja hampir 2 jam sendirian," katanya. Lalu menghilang begitu saja saat bantuan datang. Ia menggeleng pelan. "Butuh 3 hari bagi intelijen saya untuk menemukannya. Mereka hanya punya satu petunjuk. Nama depan Alia, dan deskripsi dokter berhijab." Ia menatap Alia kembali. "Dokter Alia," katanya tegas. "Apa yang membuat seorang dokter brilian berada sendirian di jalur hutan pukul 2 pagi? Dan mengapa Anda menghilang?" Alia menunduk. Tangannya gemetar. Saya baru saja kehilangan pekerjaan saya, Jenderal." Arga tersentak. "Kehilangan? Kamu bilang kamu mengundurkan diri." Alia menggeleng pelan. "Aku dipecat, Mas. Dan ibumu mengusirku dari rumah." Suasana ruangan berubah drastis. Wajah Jenderal Wiratama mengeras. "Kapten Arga," katanya dingin. "Jelaskan." Arga tampak seperti diadili. Saya baru tiba pagi ini, Jenderal. Saya baru bertemu istri saya 10 menit yang lalu. Ibu saya bilang Alia mengundurkan diri." Lanjutnya, "Saya tidak tahu dia dipecat, apalagi diusir." Jenderal Wiratama menoleh ke Kolonel Prabowo. "Rumah sakit tempat Dokter Alia bekerja." "RS Cahaya Insani, Jenderal," jawab Kolonel tanpa ragu. "Direktur utamanya Dokter Ratna." Ruang itu terasa makin berat. "Ibu kandung Kapten Arga," lanjut Kolonel. Kebenaran itu menghantam Arga. "Ibu? Ibu memecat Alia?" Alia terisak. Dengan tuduhan malapraktik berat, ucapnya lirih. "Padahal pasien itu hidup." "Dokter Kevin menjebakku," lanjut Alia. "Dan ibu memimpin rapat pemecatan itu." Jenderal Wiratama berdiri perlahan. Ia berjalan ke arah jendela besar, menatap kota di bawah sana. "Ironi yang kejam," katanya dingin. "Dokter yang menyelamatkan nyawa saya dipecat karena dituduh malapraktik." Ia berbalik. "Kolonel Prabowo." "Siap, Jenderal. Saya perintahkan investigasi penuh terhadap RS Cahaya Insani. Audit medis, audit keuangan. Periksa seluruh laporan kematian 6 bulan terakhir. Periksa pengadaan alat, klaim asuransi, dan dana amal." Kolonel Prabowo menegakkan badan. "Siap. Laksanakan." Jenderal Wiratama menoleh ke Arga. "Kapten Arga," katanya tegas. "Anda dibebas tugaskan sementara. Tugas Anda 1. Jaga istri Anda." Lalu ia menatap Alia. Tatapannya melembut. "Dokter Alia," katanya pelan. "Anda aset negara. Anda tidak perlu melakukan apapun lagi. Pergilah. Istirahat. Kami yang mengurus sisanya." Pagi itu, Dokter Ratna sedang menikmati secangkir kopi pagi termahalnya. Ia duduk di kursi empuk ruang kerjanya yang luas di lantai atas RS Cahaya Insani, memandangi taman rumah sakit yang tertata rapi di bawah sana. Baginya, minggu ini adalah minggu terbaik dalam hidupnya. Rumah terasa bersih, tenang. Tidak ada lagi menantu berhijab yang menurutnya memalukan. Tidak ada lagi bayangan Alia, dokter muda yang cemerlang dan diam-diam membuat posisinya terasa terancam. Di mejanya, tergeletak surat pemecatan final atas nama Dokter Alia. Ia baru saja menandatanganinya. Permanen. Tidak dapat diganggu-gugat. Ia juga memastikan Dokter Kevin, sekutunya yang licik, mendapatkan posisi kepala departemen yang dulu diincar Alia. Semua berjalan sesuai rencana. Dokter Ratna membuka laporan keuangan. Dengan santai, ia sedikit menggeser dana dari anggaran amal ke dana representasinya. Sesuatu yang sudah biasa ia lakukan selama bertahun-tahun. Saat itulah interkom di mejanya berbunyi. "Ya,
jawab Dokter Ratna ketus. Maaf, Bu Direktur. Suara sekretarisnya terdengar gugup. Ada tim audit yang ingin bertemu Ibu. Mereka bilang, ini mendadak. Dari kementerian. Dokter Ratna mendengus. Audit lagi? Selalu saja ada birokrat yang mencari uang kopi. Saya sedang sibuk. Suruh mereka buat janji. Atau, beri mereka amplop seperti biasa. Sudah, Bu. Lanjut sekretaris itu dengan suara makin kecil. Tapi, mereka tidak mau. Dokter Ratna mengangkat alis. Maksudnya, mereka bilang ini bukan audit biasa. Dan, mereka tidak sendiri, Bu. Sebelum Dokter Ratna sempat membalas, pintu ruang kerjanya terbuka. Bukan didorong perlahan, tapi dibuka dengan tegas. 4 orang pria masuk. 2 mengenakan setelan jas hitam kaku, jelas auditor pemerintah senior. 2 lainnya membuat kopi di tangan Dokter Ratna hampir terjatuh. Mereka mengenakan seragam polisi militer. Jantung Dokter Ratna berdetak lebih cepat. Ada apa ini? Bentaknya. Siapa yang mengizinkan Anda masuk? Pria berseragam paling depan melangkah maju. Wajahnya dingin. Tegas. Ia adalah Kolonel Prabowo. Ia meletakkan sebuah map tebal di atas meja Dokter Ratna. Dokter Ratna. Ucapnya datar. Saya Kolonel Prabowo. Saya direktur utama di sini. Potong Dokter Ratna dengan nada tinggi. Anda tidak bisa. Dokter Ratna. Potong Kolonel Prabowo tanpa meninggikan suara. Ini surat perintah investigasi penuh. Ia membuka map itu sedikit. Atas dugaan penyalahgunaan wewenang, penipuan asuransi kesehatan, penggelapan dana, dan berbagai dugaan malapraktik medis yang ditutupi. Wajah Dokter Ratna memucat. Saya tidak mengerti. Ini pasti kesalahan. Tim kami akan menyegel ruang arsip, ruang server, dan bagian keuangan, lanjut Kolonel Prabowo. Anda diminta tetap berada di ruangan ini dan tidak menghubungi siapapun. Ponsel Anda. Seorang polisi militer maju, mengulurkan tangan. Saya tidak akan memberikannya, teriak Dokter Ratna panik. Saya punya hak. Saya kenal orang kementerian. Saya kenal Jenderal Darmawan. Kolonel Prabowo menatapnya datar. Jenderal Darmawan sedang dalam pemeriksaan di Mabes hari ini. Dokter Ratna terdiam. Silakan menelepon siapapun yang Anda mau, lanjut Kolonel Prabowo. Tapi menghalangi penyelidikan ini hanya akan menambah tuntutan Anda. Tangan Dokter Ratna gemetar saat ia meraih ponselnya. Ia menekan nomor koneksi tertingginya. Panggilan tersambung. Pak, ini Ratna, katanya terburu-buru. Ada masalah di rumah sakit saya. Ada tim audit dan polisi militer. Di seberang, terdengar helaan napas berat. Lalu suara itu berbisik panik. Ratna, kamu mengganggu siapa? Jangan sebut nama saya lagi. Dokter Ratna membeku. Ini perintah langsung dari calon panglima. Lanjut suara itu. Jenderal Wiratama. Kamu mengganggu keluarganya. Telepon terputus. Dokter Ratna menatap layar ponselnya kosong. Jenderal Wiratama. Nama itu berputar-putar di kepalanya. Calon panglima angkatan darat. Mengganggu keluarganya? Wajah Alia tiba-tiba muncul di benaknya. Tidak mungkin. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Kolonel, suara salah satu auditor terdengar dari belakang. Kami menemukan ini. Ia menyerahkan sebuah map. Kolonel Prabowo membukanya. Di halaman depan, laporan pemberhentian tidak hormat atas nama Dr. Alia. Kolonel Prabowo menatap Dr. Ratna. Tatapannya dingin. Jadi ini, katanya pelan. Masalahnya, Dr. Ratna tidak bisa bernapas. Kakinya melemas. Ia terhuyung dan jatuh terduduk di kursinya. Sejak hari itu, hidup Dr. Ratna berubah menjadi neraka yang bergerak pelan. Ia tidak ditahan di sel. Tidak diborgol. Namun statusnya jelas. Tahanan rumah. Ia dilarang berkomunikasi dengan siapapun. Telepon disita. Akses ke rumah sakit dicabut. Pengacaranya yang akhirnya datang hanya bisa menggeleng pelan. Bu Ratna, buktinya terlalu kuat. Dokter Ratna duduk kaku di kursinya. Tidak mungkin, gumamnya. Aku mengatur semuanya dengan rapi.
Namun satu hal tidak ia perhitungkan. Dr. Kevin. Sekutu yang selama ini ia lindungi. Pria yang ia naikkan jabatannya. Demi menyelamatkan dirinya sendiri, Dr. Kevin berkhianat. Ia menyerahkan rekaman percakapan, dokumen keuangan, bukti perintah pemfitnahan terhadap Alia. Semua. Kasus Alia hanyalah puncak gunung es. Tim investigasi menemukan pengadaan alat medis yang digelembungkan 3 kali lipat. Obat-obatan kedaluarsa yang dilabel ulang. Dana amal rumah sakit yang mengalir ke rekening pribadi di luar negeri. Selama bertahun-tahun, Dr. Ratna membangun istananya. Di atas penderitaan pasien. Hari itu akhirnya tiba. Dr. Ratna dijemput untuk menghadiri rapat dengar pendapat Komite Etik Khusus dari Kementerian Kesehatan. Bukan polisi militer yang menjemputnya, tapi petugas dari kejaksaan. Mereka tidak memborgolnya. Namun rasa hina itu lebih buruk dari borgol manapun. Dr. Ratna mengenakan setelan terbaiknya. Berusaha mempertahankan sisa-sisa wibawanya. Namun tangannya gemetar. Lingkar hitam di bawah matanya tak bisa disembunyikan. Mereka tiba di gedung kementerian. Bukan aula besar, melainkan ruang rapat eksekutif yang sunyi dan dingin. Silakan masuk, Dr. Ratna. Di dalam ruangan, kursi-kursi sudah terisi. Di satu sisi meja panjang duduk 3 pejabat Kementerian Kesehatan. Wajah mereka kaku. Dan di sisi lain, dunia Dr. Ratna runtuh. Di sana duduk Jenderal Wiratama, tegap dalam seragam kebesaran. Di sampingnya Bu Maya, duduk di kursi roda, kakinya masih belum pulih. Di sebelahnya duduk Naila. Dan di seberang mereka, putranya sendiri, Arga, berseragam dinas. Duduk tegak, menatap lurus ke depan. Tidak menoleh sedikit pun pada ibunya. Di samping Arga duduk seorang wanita. Alia, berjilbab rapi. Tenang. Ia tidak terlihat seperti korban. Ia terlihat seperti pemenang. Dr. Ratna, kata salah satu pejabat kementerian. Silakan duduk. Hanya ada 1 kursi tersisa. Di ujung meja. Menghadap mereka semua. Seperti seorang terdakwa. Kami telah meninjau laporan investigasi. Lanjut pejabat itu. Temuannya sangat memberatkan. Kerugian negara akibat penipuan asuransi saja mencapai puluhan miliar. Itu fitnah, teriak Dr. Ratna. Itu ulah Dr. Kevin. Dr. Kevin telah memberikan kesaksian penuh. Potong pejabat itu dingin. Kami memiliki rekamannya. Dr. Ratna terdiam. Kami di sini bukan membahas pidana. Lanjut pejabat itu. Itu akan menjadi urusan pengadilan. Kami di sini untuk mencabut izin praktik Anda. Anda tidak bisa. Pekik Dr. Ratna. Saya mendedikasikan hidup saya. Diam. Suara itu memotongnya. Bukan dari pejabat. Bukan dari Alia. Tapi dari Arga. Aku bertanya padamu seminggu lalu, Bu. Kata Arga pelan tapi menusuk. Apa yang terjadi pada Alia? Ibu bilang dia memundurkan diri. Ibu bilang dia tidak betah. Itu bohong. Dr. Ratna menoleh dengan mata berkaca-kaca. Arga. Ibu bisa jelaskan. Ibu memecat istriku di depan dewan. Lanjut Arga. Lalu mengusirnya dari rumah kami. Dia tidak pantas untukmu. Seru Dr. Ratna putus asa. Dia menyelamatkan nyawa. Bentak Arga. Suara Arga menggema di ruangan. Saat ibu sibuk menghitung uang haram. Lanjutnya. Istriku berada di jurang dalam badai. Menusukkan jarum ke dada seorang pria untuk menyelamatkan nyawanya. Ia menunjuk ke arah Jenderal Wiratama. Ruangan hening. Bu Maya mencondongkan tubuh ke depan. Dr. Ratna. Ucapnya pelan tapi penuh wibawa. Dokter muda itu membalut kaki saya yang hancur. Saat hatinya sendiri sedang hancur. Ia berhenti sejenak. Sekarang jelaskan pada saya. Lanjutnya dingin. Bagaimana rasanya mencuri dari orang sakit? Itu pukulan terakhir. Topeng Dr. Ratna runtuh. Ia menoleh ke Arga, mencari pertolongan. Arga. Nak. Arga menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. Aku memilih istriku, Bu. Ia menggeser kursinya sedikit lebih dekat ke Alia. Gerakan kecil, tapi terasa seperti gempa. Dr. Ratna ambruk. Komite telah memutuskan.
kata pejabat kementerian. Izin praktik Dr. Ratna dicabut. Efektif hari ini. Petugas masuk dan memegang lengannya. Silakan, Bu. Dr. Ratna diseret keluar ruangan. Pandangan terakhirnya tertuju pada Alia. Alia menatapnya kembali. Tanpa kebencian. Tanpa kemenangan. Hanya kasihan yang tenang. Dan itu jauh lebih menyakitkan. 3 bulan berlalu. Berita tentang skandal RS Cahaya Insani meledak di media nasional. Televisi, koran, dan portal berita dipenuhi satu nama. Dr. Ratna. Korupsi. Penipuan. Malapraktik yang ditutupi. Kisah itu menjadi konsumsi publik. Dan menjadi simbol tentang bagaimana kekuasaan akhirnya runtuh. Hari ini adalah hari pembacaan vonis. Di sebuah lobi rumah sakit yang steril dan modern, sebuah televisi besar di dinding menyiarkan liputan langsung dari pengadilan. Berbeda dengan lobi rumah sakit lama milik Dr. Ratna. Tempat ini terasa terang, bersih, penuh harapan. Layar televisi menampilkan pintu ruang sidang yang terbuka. Dr. Ratna keluar didampingi petugas. Ia tidak lagi mengenakan setelan mahal. Tidak lagi tampak anggun dan berkuasa. Kini ia mengenakan kemeja putih sederhana. Dan rompi tahanan oranye yang mencolok. Wajahnya kuyu. Rambutnya berantakan. Seolah menua 20 tahun dalam 3 bulan. Seorang wartawan berteriak dari kerumunan. Ibu Ratna, apa tanggapan Anda atas vonis 12 tahun penjara? Dr. Ratna tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Menghindari sorotan puluhan kamera. Suara reporter terdengar jelas dari televisi. Hakim menyatakan terdakwa Dr. Ratna terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, penipuan, dan pencucian uang secara sistematis serta membahayakan nyawa pasien. Selain vonis 12 tahun penjara, seluruh aset terdakwa disita negara dan izin praktik medis dicabut seumur hidup. Vonis telah dijatuhkan. Beberapa perawat dan pengunjung di lobi bertepuk tangan pelan. Di sudut lobi itu, Alia berdiri. Di sampingnya, Arga. Mereka menonton layar televisi dalam diam. Kamu baik-baik saja? Tanya Arga pelan. Alia mengangguk. Aku baik-baik saja, Mas. Jawabnya tenang. Keadilan sudah ditegakkan. Mayor Arga. Sebuah suara memanggil. Arga menoleh dan langsung menegakkan badan. Pangkatnya telah berubah. Setelah semua yang terjadi, Jenderal Wiratama meninjau catatan dinas Arga. Ia menemukan seorang perwira yang kompeten, yang karirnya sengaja dihambat oleh ibunya sendiri. Kini itu berakhir. Siap, jawab Arga. Di depan mereka berdiri Jenderal Wiratama. Kini resmi menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat. Di sampingnya berdiri ayah dan ibu Alia. Dijemput khusus dari kampung. Ayah Alia mengenakan batik terbaiknya. Matanya menyapu sekeliling dengan rasa bangga yang tak bisa disembunyikan. Sudah siap, Dr. Alia? Tanya Jenderal Wiratama sambil tersenyum. Siap, Jenderal, jawab Alia mantap. Di belakang mereka, sebuah gedung besar menjulang. Pusat Trauma dan Bedah Darurat. RSPAD Jenderal Wiratama. Gedung itu dibangun atas desakan Jenderal Wiratama. Dengan dukungan penuh Kementerian Pertahanan dan Kesehatan. Dan hanya ada satu orang yang ia inginkan untuk memimpinnya. Mereka berjalan ke panggung kecil di depan gedung. Jenderal Wiratama mengambil mikrofon. Hari ini, katanya dengan suara menggema, kita tidak hanya meresmikan sebuah gedung. Kita meresmikan sebuah simbol. Simbol bahwa integritas adalah segalanya. Simbol bahwa dedikasi mengalahkan keserakahan. Ia berhenti sejenak. Gedung ini ada karena satu tindakan keberanian di malam yang gelap. Jenderal Wiratama menatap Alia. Gedung ini ada karena seorang dokter muda. Yang bahkan ketika dia kehilangan segalanya, dia tidak melupakan sumpahnya untuk menyelamatkan nyawa. Ayah Alia menyeka air mata haru. Ibunya tersenyum bangga. Dengan bangga, lanjut Jenderal Wiratama. Saya perkenalkan Kepala Pusat Trauma RSPAD yang baru. Dr. Alia. Tepuk tangan membahana. Alia melangkah maju. Ia mengenakan jas dokter putih bersih. Di dadanya tersemat papan nama. Dr. Alia. Kepala Departemen. Ia menatap Arga. Yang memberinya hormat singkat penuh cinta. Ia menatap orang tuanya.
Ia menatap Jenderal Wiratama dan keluarganya. Masa lalu telah ditutup. Alia mengambil mikrofon. Ia tersenyum. Ini bukan akhir, katanya mantap. Ini adalah awal. Terima kasih. Mari kita mulai bekerja.